Kegiatan webinar inseminasi buatan pada unggas berbentuk pemberian kuliah seperti umumnya hanya saja dilakukan melalui via online, mengingat kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilakukan kuliah tatap muka. Kegiatan ini terdiri atas penceramah atau pemberi kuliah, pemberi materi dan diskusi berupa tanya jawab, serta dilakukan demo praktek inseminasi buatan pada unggas. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh tingkatan mahasiswa kedokteran hewan. Saya M. Habib Bilal Hamdi mengucapkan selamat menyaksikan dan terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, adik-adik mahasiswa kedokteran hewan PSDKU Undar di Banyuwangi. Pada siang hari ini kita akan mulai praktikum kuliah umum mengenai teknik inseminasi pada ayam. Nah, sebelum kita memulai teknik inseminasi buatan pada ayam, sebelumnya kita harus mengecek dan memilih bagaimana pejantan dan betina yang akan kita lakukan proses IB dengan bagus dan baik. Yang pertama yang kita harus cek di sini adalah kondisi atau performa daripada betina. Tolong adik siapkan ayam betinanya. Nah, ini contohnya. Jadi tujuan daripada inseminasi buatan pada ayam ada dua. Yang pertama untuk memperbanyak populasi ayam yang berkualitas. Yang kedua adalah untuk progenites. Nah, untuk progenites ini harusnya kita harus menentukan baik itu betina maupun pejantan harus sesuai dengan genetik yang terbagus, karena harapannya dengan IB ini pembibitan anak ayam yang dihasilkan juga yang bagus-bagus gitu ya, yang berkualitas, yang tingkat performanya, tingkat pertumbuhan ayamnya baik itu bulu, daging dan semuanya dalam kondisi bagus. Nah, ciri ayam betina yang bagus, kalau kita lihat cek berbagai macam unggas kita bisa aplikasikan untuk inseminasi buatan ini. Nah, pada siang ini akan kita aplikasikan pada ayam. Ini contohnya ayam kampung yang akan kita aplikasikan ini. Kita cek dulu tinggi daripada ayam ini ya. Dilihat tingginya juga bagus, berat badannya juga sudah ditimbang juga oke. Tidak ada catat baik itu di organ anatomi tubuhnya maupun bulunya. Dilihat bulunya juga keadaannya bagus dari awal sampai akhir, tidak ada bulu yang robek atau tidak kompak di sini. Lalu dilihat juga dari track record daripada betina ini sudah bertelur dan menghasilkan anak berapa kali. Kalau dia belum pernah bertelur jangan digunakan. Ya, ambil yang sudah dewasa. Kapan dewasa betina ayam ini dikatakan sudah dewasa kelamin? Kalau bisa di atas 10 bulan. Baiknya adalah 10 sampai 20 bulan. Range antara kurang lebih 1 tahun sampai 2 tahun. Kalau sudah 1 tahun dan 2 tahun itulah peak range yang bagus untuk ayam, baik untuk dikawin alami maupun dikawin buatan atau IB ini. Nah, ini. Lalu kita juga harus persiapan ayam betina ini, di mana ayam betina harus dalam keadaan siap untuk di IB. Salah satunya adalah untuk melihat atau memperlihatkan kondisi bagian belakangnya. Di sini adalah bagian kloakanya. Oke. Lihat ini ada kondisi ayam yang sebelum dilakukan proses IB, di mana bulu-bulu di sekitar kloaka masih banyak. Ya, ini ya, masih banyak sekali, dan ini akan mengganggu proses ketika mau deposisi semen di sini. Akan menghambat masuknya semen pada ayam betina yang sudah kita koleksi untuk masuk ke dalam kloaka. Oleh karena itu kita harus persiapan dengan cara
mencukurnya ya. Tolong adik dipegang ini, pegang gini ya. Nah gini ya biar enggak mengepak ya. Nah utamanya adalah di sekitar kloakanya. Kalau kita bisa lihat ini kloakanya, di bagian atasnya kita potong bulunya sampai bersih, lalu bagian sini juga dipotong. Kalau kita bisa cek atau kita bisa perhatikan, daerah di sekitar kloakanya sudah bersih di sini. Lalu kita boleh lakukan proses membilas dengan antiseptik atau sabun untuk menghindari ada kontaminasi kuman atau bakteri yang ketika kita mau melakukan proses IB. Nah itu ya. Terus kalau kita bisa cek lihat kondisi daripada kloaka yang bagus untuk betina yang sudah produktif ini, kondisinya adalah merah. Kalau kita bisa cek di sini ya kelihatan. Nah ini kondisinya merah, berarti ini usia yang cukup pas untuk bisa dijadikan indukan untuk IB ya. Ini ya, ini kondisi daripada kloakanya. Oke, berikutnya yang harus kita identifikasi performanya atau kualifikasinya yaitu untuk pejantan ya, pejantan ayam ini atau ayam jagonya. Otomatis ayam jagonya yang harus kita pilih untuk jadi pejantan IB ini harus yang berkualitas, dari breed yang sudah jelas, yang dalam istilah dalam dunia hobi ayam hias itu adalah yang mempunyai silsilah yang jelas, yang mempunyai track juara kameranya juga sudah banyak, yang itu sering dipakai sebagai pejantan. Oke, baik, tolong dicontohkan pejantan unggas yang baik di sini. Oke, baik, ini contoh pejantan ayam atau ayam jago yang kita bisa gunakan untuk pilihan untuk jadikan pejantan IB yang digunakan untuk program inseminasi buatan. Kalau kita lihat, pertama kali yang kita lihat adalah umur, karena ketika kita melihat umur kita bisa melihat kualitas spermatozoanya. Umur yang baik untuk jago ini atau ayam pejantan ini adalah 10 sampai 20 bulan. Kita bisa cek dari pemilik hewannya usianya berapa. Kalau pemilik hewannya tidak tahu usianya, kita bisa lihat dan kita bisa ukur panjang daripada jalu atau tajinya sekitar setengah sampai 2 cm. Itu tandanya usia daripada ayam jagonya atau ayam pejantannya 10 sampai 20 bulan. Itu range yang paling baik. Lalu kalau kita lihat kondisinya dari mulai jengger, bulu di leher, bulu di sayap, sampai bulu di ekor tidak ada kecacatan, bentuk fisiknya bagus, besar ukuran daripada ayamnya, dan yang paling penting pada ayam ini adalah mempunyai tingkat libido yang baik atau kemampuan dan keinginan untuk mengawini betina. Itu yang paling penting. Ciri khasnya bagaimana? Yang baik adalah ketika didekati oleh atau dicampur dengan betina ayam akan cepat melakukan proses kawin alami di sana, cepat untuk menaiki betina. Itu contoh libido yang bagus. Libido juga bisa dibentuk pada ayam jago ini atau ayam pejantan ini dengan cara yang paling baik untuk program IB adalah menjauhkan atau memisahkan pejantan dengan betina. Yang paling baik adalah ya. Jadi di kandang kan tersendiri antara jantan dan betina, tetapi betina tidak boleh dijauhkan. Walaupun dipisahkan, gini maksudnya ya, walaupun dipisahkan berbeda kandang, tapi betina harus tetap terlihat oleh pejantan supaya ada pancingan jantan untuk tetap muncul libidonya gitu ya, muncul libidonya. Jadi baiknya gitu. Kapan dok pejantan ini dilatih agar bisa keluar semennya untuk program IB? Biasanya sekitar 1 minggu, 2 minggu rutin dipisahkan dengan betina, lalu kita rutin untuk memasasnya sampai dia terbiasa untuk mengeluarkan semen. Nah, gimana teknik memasasnya sekarang? Jadi pejantan yang bagus ketika kita lakukan proses perangsangan untuk meningkatkan libido, ketika baiknya adalah ketika ada betina jauh di depannya tapi masih terlihat, ada keinginan jantan untuk maju mendekati betina. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita lihat dan kita masas di sekitar ekor, nah semacam ini,
ada hentakan di ekor untuk naik. Nah, ini berarti ada tanda-tanda daripada jago ini untuk terangsang ya. Ini ya, macam ini. Jadi ada contoh atau kriteria yang bagus untuk pejantan dijadikan calon pejantan untuk program inseminasi buatan. Oke ya, itu kurang lebihnya. Oke, baik. Sebelum kita memulai program inseminasi buatan pada ayam ini, akan saya perkenalkan alat-alat apa saja dan bahan-bahan apa saja yang akan digunakan dalam program ini. Yang pertama yaitu, kalau kita bisa lihat, ini adalah custom. Ini berfungsi, ini ya, ini berfungsi sebagai vagina buatan untuk ayam. Ketika kita melakukan proses koleksi spermatozoa atau semen daripada ayam ini, kita bisa menggunakan teknik pertama ini dengan cara kita mengikatkan alat ini ke organ sekitar kloaka dari pejantan, lalu kita biarkan pejantan tersebut kawin alami dengan harapan semen akan terdeposisi di sini. Nah, setelah bisa kita dapatkan, lalu kita ambil untuk program IB. Itu alat yang pertama, vagina buatan. Kalau tidak ada alat semacam ini dan atau ayam jago tidak terbiasa dengan alat ini, kita bisa menggunakan langsung dengan ini, beaker glass ya. Ini, beaker glass. Kalau dengan teknik menggunakan beaker glass ini, ayam kita tidak lakukan proses kawin alami, tetapi kita lakukan masas. Nanti ya, kita akan jelaskan lebih lanjut. Kita masas atau kita rangsang libido daripada pejantan, lalu di menit tertentu ketika birahinya cukup atau libidonya cukup tinggi, kita lakukan proses penekanan dan kita ambil di sekitar kloaka dengan alat ini. Dengan beaker glass ini, semen akan masuk ke dalam beaker glass ini dan lalu kita bisa tambahkan cairan diluter atau pengencernya. Ya. Berikutnya yang kita bisa gunakan yaitu ini gunting atau gunting chirurgis atau gunting anatomis yang lainnya boleh digunakan. Fungsinya adalah untuk membersihkan area di sekitar kloaka, baik itu pejantan maupun betina, yang akan mengganggu proses deposisi semen maupun pengeluaran semen. Itu ya. Jadi harus kita bersihkan, kita cukur habis dan halus daerah di sekitar kloaka, baik itu jantan maupun betina. Oke, berikutnya yang harus kita siapkan, ini salah satu contoh cairan, bisa NaCl fisiologis, bisa cairan Ringer ataupun cairan tirut. Fungsinya sama, yaitu sebagai pengencer. Kalau kita mau melakukan proses IB dengan tujuan untuk meningkatkan populasi, satu deposisi semen bisa ditambahkan untuk melakukan proses IB lebih dari 2 atau 1 betina. Kalau kita mau program untuk 5 betina atau 10 betina, kita harus tambahkan cairan diluter atau pengencer ini. Ya, bisa menggunakan cairan tirut, cairan Ringer maupun NaCl fisiologis. Ya. Berikutnya, alat untuk memasukkan semen. Nah, di sini kita bisa menggunakan 2 alat. Yang pertama adalah mikropipet ini. Nah, dengan ujung semacam ini. Kalau mikropipet ini kita bisa gunakan cukup dalam dan kita bisa ukur banyaknya semen beserta diluter untuk kita masukkan per organ reproduksi. Melalui organ reproduksi kita bisa kontrol di sini. Yang baik adalah jumlah bukan volume sebetulnya. Kalau volumenya sekitar 0,1 mili per sekali IB. Ya. Kalau jumlah spermatozoanya itu sekitar 20 sampai 50 juta spermatozoa ayam per sekali IB. Loh dok, kalau tidak mempunyai alat ini, kalau misalkan tidak mempunyai alat ini atau alat ini susah dibeli ataupun cukup mahal harganya, oke, kita bisa aplikasikan dengan alat yang cukup mudah dan murah, yaitu menggunakan spuit 1 cc. Nah, ini spuit 1 cc ya. Dengan spuit 1 cc ini kita pun sudah bisa melakukan proses inseminasi buatan pada ayam. Oke, tapi kekurangannya dengan sistem ini kita tidak bisa menggunakan sistem borongan langsung banyak sekali betina untuk sekali IB, tidak bisa karena ini terbatas jumlahnya ya atau volumenya. Oke, pada alat ini needle 1 cc ini yang kita gunakan tanpa
needle-nya ini ya, hanya ininya saja ya. Nah, tanpa needle, tanpa jarum. Nah, ini saja. Kita bisa ambil, ini ada skalanya 0,1 sampai 1 cc. Jadi per 1 kali IB kita gunakan bisa 0,1 cc. Cukup biasanya ya. Dengan volume atau konsentrasi spermatozoa yang bagus, 0,1 saja cukup. Loh dok, kalau kita bisa dapatkan misalkan 0,5 sekian misalkan, kita bisa aplikasikan untuk 5 betina. Ya, masih cukup ya. Oh dok, ketemunya 1 cc, banyak sekali ayamnya misalkan, atau kita gunakan bukan ayam, kalkun misalkan, atau burung yang lainnya yang posturnya lebih besar, semennya yang didapatkan lebih banyak. Oke, kita bisa aplikasikan untuk 10 betina. Aplikasinya sekitar 0,1 ya, cukup. Tuh ya. Berikutnya yang harus kita siapkan adalah ini adalah salah satu preparat saja, ataupun bisa menggunakan preparat lainnya. Isinya adalah antiseptik yang berfungsi untuk membersihkan area di sekitar kloaka, karena di sana banyak muncul bakteri-bakteri yang menempel di sekitar kloaka. Oleh karena itu kita harus rutin bersihkan sesaat sebelum pelaksanaan IB. Oke. Untuk alat dan bahan yang lainnya yang tidak ada di sini adalah yang harus kalian siapkan. Yang pertama, pakan yang sesuai kebutuhan. Pakan ayam baik jantan maupun betina, utama yang jantan. Loh, pakan yang baik bagaimana dok? Pakan yang baik adalah pakan yang mempunyai kadar protein 16 sampai 18%. Itu ya. Terus yang boleh diberikan vitamin dok? Boleh, silakan diberikan 1, 2 atau 3 hari sekali dengan penambahan vitamin atau multivitamin injeksi maupun minum, boleh, lebih baik. Itu ya. Peralatan yang lain yang dibutuhkan misalkan apa dok? Misalkan kalau kita butuh tisu misalkan ya, ini ya. Tisu ini juga diperbolehkan atau digunakan biasanya untuk apa? Untuk membersihkan sisa-sisa feses, karena terkadang sebelum kita melakukan proses inseminasi buatan, ketika kita sedang melakukan masas atau perangsangan libido pada pejantan, biasanya dari kloaka keluar feses atau keluar kotorannya, yang itu harus kita bersihkan terlebih dahulu dengan tisu sebelum semen yang kita dapatkan. Oke, itu pengenalan berbagai macam bahan maupun alat untuk persiapan inseminasi buatan pada ayam. Oke, baik, ini akan saya demokan atau saya peragakan teknik pemasangan vagina buatan. Ini custom, bisa menggunakan alat apapun juga, boleh, silakan, yang tidak menyakiti untuk proses kawin alami. Jadi alat ini ditempelkan tepat di depan kloaka ayam pejantan ya. Oke. Oke, jadi di sekitar sini ini adalah kloakanya. Oke, jadi ini kondisi daripada kloaka ayam pejantannya yang sudah kita bersihkan dari bulu maupun kotoran-kotoran dengan cara mengguntingnya dan juga memotong bulu-bulu di sekitar kloakanya. Jadi ini adalah alat vagina buatannya, kita bisa tempelkan di sini. Ini kloakanya. Ini contoh pejantannya bagus, merah sekali warna kloakanya. Lalu kita tempelkan di sini. Lalu kita talikan ke atasnya. Terus ya. Oke, dan bagian sini menuju di antara sayapnya. Pegang sayapnya terus. Atau di sini aja, enggak apa-apa. Ini aja. Oke. Ini ya. Oke. Jadi kalau kita bisa lihat, nah ini pas tepat di bawah kloakanya, kalau kalian bisa lihat ya. Ini. Jadi harapannya ketika ayam pejantan ini mendekati betina dan melakukan proses kawin alami, semen tidak masuk ke kloaka betina tapi masuk dan terdeposisi di sini.
Itu ya. Ini contoh aplikasi pengambilan semen yang pertama. Oke, berikutnya adalah teknik cara penampungan semen dengan cara yang kedua. Kalau yang pertama tadi sudah saya jelaskan menggunakan vagina buatan custom, berikutnya adalah kita menggunakan teknik massage. Tujuan massage ini adalah untuk merangsang libido daripada pejantan sampai maksimal sehingga kita bisa lakukan proses penekanan di sekitar kloaka. Dengan penekanan di sekitar kloaka dalam keadaan libido maksimal, nanti akan keluar semen di sekitar kloaka dan itu akan kita bisa tampung semennya ya. Tekniknya adalah begini, kita posisikan ayamnya tegak semacam ini, tidak stres, lalu kita massage atau kita pijat dari pangkal leher menuju punggung atau dada sampai bawah dada sini sampai menuju ke pangkal ekor. Nah, kalau kalian bisa rasakan praktek ketika kalian turun dari pangkal leher sampai ke pangkal ekor, di bagian pangkal ekor inilah akan terasa kedutan atau perlawanan daripada ekor untuk naik ke atas macam ini. Dan ini dilakukan terus menerus ya, sampai betul-betul terangsang, baru terakhir kita bisa lakukan proses penampungan semen. Oke. Loh, apakah ini harus diaplikasikan oleh 2 operator? Boleh dengan 1 operator, ini tekniknya. Oke, ini kalau misalkan kalian tidak mempunyai teman atau misalkan kurang dalam operatornya, hanya kalian yang ada di kandang atau di lab, kalian bisa lakukan proses penampungan semen sendiri. Bisa dengan cara ayam yang kalian sudah siapkan tadi, kalian pegang dengan tangan kiri bagian kakinya dua-duanya, lalu tangan kanan kalian bisa melakukan proses perangsangan macam ini ya. Terus macam ini. Terus ya, sampai betul-betul terangsang ya. Terlihat dari bagian ekornya yang terus naik ya, itu kan kelihatan ketika saya sudah sampai ke sini, kelihatan bagian ekornya naik. Jadi merangsangnya dari mulai pangkal leher sampai ke pangkal ekor, dan kedua jari ini memegang dan menggesek di sekitar kloakanya. Dan itu jangan sekali 2 kali, terus sampai betul-betul maksimal rangsangannya ya. Nah, oke. Terus dan terus. Oke, baiklah, kalau misalkan dalam proses perangsangan libido daripada pejantan ini sudah dirasa cukup baik, berikutnya langsung kita bisa lakukan proses penampungan semennya dengan cara mendekatkan beker gelas ini di sekitar kloaka dan kita lakukan proses penekanan dengan cara ditekan semacam ini. Seri. Ya, nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak? Oke, jadi posisinya semacam ini. Kalau kalian mau melakukan perangsangan, jika dirasa ekornya sudah ke atas terus semacam ini dan bagian kloakanya sudah terlihat merah sekali, kalian bisa lakukan proses penampungan dengan cara mendekatkan beker gelas ke kloaka dan kita bisa lakukan proses penekanan di daerah sekitar kloaka ya, ini 1, 2, 3. Cerut sekali ya. Baik, tadi sudah kita lakukan proses peragaan penampungan semen dengan cara massage dari mulai pangkal leher sampai pangkal ekor, dan kita dapatkan semennya kurang lebih 0,8 cc. Cukup banyak. Biasanya range-nya penampungan adalah 0,3 sampai 1 cc untuk ayam. Yang kita dapat sekitar 0,8. Kalau kita mau cek di bawah mikroskop, boleh silakan untuk mengamati morfologi dan morfometri sel spermatozoa ayam yang cukup khas di sana. Kalau kita langsung proses ibekan, kita boleh
IBK. Kalau kita dapatkan 0,8 cc, kita bisa gunakan untuk sekitar 2 sampai 8 ekor betina untuk kita IB. Kemudian kalau kita mau proses encerkan, boleh silakan, kita bisa tambahkan pengencer. Stop dulu. Oke, baik. Dari semen yang kita dapatkan ini sekitar 0,8, kita boleh encerkan. Kalau tidak saya ingin melakukan proses IB lebih dari 2 betina ya. Kita bisa menggunakan, ini adalah cairan pengencer atau diluter, yaitu NaCl fisiologis. Boleh menggunakan cairan lain, cairan piron maupun cairan finger ya. Kita tambahkan berapa? Sekitar minimal 1:1 ya. Atau bisa lebih sedikit lagi, boleh silakan. Satu bagian semen, setengah bagian pengencer itu boleh. Ya, tapi ketika kita lakukan proses pengujian di bawah mikroskop, jumlah spermatozoanya masih dirasa 20 sampai 50 juta sel spermatozoa per 0,1 cc. Itu ya. Oke, baik, kita sudah tambahkan pengencer, jangan diaduk, perlu kita aduk untuk mencampurnya, tapi jangan terlalu keras karena sel spermatozoa ayam ini gampang sekali mati dengan goncangan. Kita campurkan sedikit ini, lalu kita sudah bisa gunakan untuk proses IB. Oke, baiklah, kita tiba di program IB-nya. Jadi semen yang sudah kita dapatkan tadi langsung atau ditambahkan cairan pengencer, silahkan. Lalu kita bisa lakukan proses deposisi dengan alat yang kita gunakan pada kali ini adalah dengan squeeze 1 cc. Tekniknya ada 2 teknik. Yang pertama adalah intravaginal, yang kedua adalah intrauterin, dan yang ketiga, tadi ada 3 ya. Yang ketiga adalah langsung dideposisikan di kloaka. Ketiganya keberhasilannya cukup tinggi semuanya, tapi dari ketiga ini yang paling tinggi adalah intrauterin. Tapi yang sering dipakai oleh peternak atau penghobi ayam dengan teknik ini atau dokter hewan yang bekerja di unggas dengan cara intravaginal. Bagaimana caranya? Kita ambil sampling semennya, ya, sekitar 0,1 ya, sekitar 0,1 cc. Lalu kita dekatkan ke kloaka ayam betina, lalu kita masukkan ke arah bagian organ yang tidak rudimenter. Oke, masuk, selesai proses tersebut. Oke, cara yang kedua yaitu dengan cara cara kedua adalah dengan cara langsung di daerah kloaka. Kalau di daerah kloaka harus dinaikkan, lebih naik sini. Kenapa tingkat keberhasilan dengan cara masuk ke dalam kloaka juga tinggi? Karena ada gerakan daripada kloaka betina untuk masuk ke dalam. Jadi misalkan kalau kita teteskan lebih dalam ya, zoomnya ya, ke sini ya, ke arah kloaka, ke arah kloakanya ya, sini ya, kelihatan. Oke, kalau kita misalkan masukkan sampling semen ke arah kloaka, lihat proses gerakannya daripada kloaka akan menyerap cairan masuk ke dalam kloaka, dan ada bagian cairan semen yang masuk ke dalam saluran reproduksi. Berikutnya kalau kita gunakan teknik intrauterin, ini agak sedikit sakit, tapi tingkat keberhasilannya paling tinggi dengan cara tangan kelingking kita masuk ke dalam kloaka, ya, kelihatan ya. Lalu tangan kanan kita memasukkan cairannya ke sini. Dengan cara semacam ini kita tidak akan salah saluran ke saluran rudimenter, pasti ke atau saluran pencernaan, tapi langsung ke saluran reproduksi karena saluran pencernaannya kita tutup dengan jaring kelingking kita. Oke ya. Lalu kita masukkan, deposisikan, dan kita keluarkan jari kelingking kita. Itulah 3 teknik cara inseminasi buatan pada ayam dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi. Dengan cara ini harapannya banyak ayam yang populasinya semakin meningkat dan juga mutu genetiknya semakin bagus. Sekian praktikum dari
atau demo dari inseminasi buatan pada ayam. Harapannya semua mahasiswa, calon dokter hewan semua ini sudah tidak takut lagi, mempunyai gambaran yang jelas untuk ketika lulus jadi dokter hewan ini berani dan mampu untuk melakukan proses IB pada ayam. Sekian, semoga bermanfaat praktikum pada siang hari ini. Kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.